Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Saudaraku pendengar radio Persada FM, MTA FM dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan karunia dan nikmatnya untuk kita semua. Di kesempatan pagi hari ini kita berjumpa di program Sehati, Sehat Bergizi. Kali ini bersama saya Ida Aisyah dan di samping saya sudah hadir narasumber kesayangan kita semua. Ada siapa beliau? Ada Mbak Aulia Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mbak Aulia? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Semangat ya. Nah ini kalau di Solo dan sekitarnya sedang rame-ramenya ngobrol tentang banjir nih yang kemarin ya. Gimana ini kalau untuk daerah dari Mbak Lia? Iya. Alhamdulillah ini satu kebahagiaan untuk kita semua diberikan ujian Allah kesabaran berupa banjir. Ya insya Allah dengan kondisi saat ini pernah terjadi tahun 2007 silam. Oh iya, Desember ya waktu itu. Iya, saya tepatnya saya lupa 2007 Desember. Iya. Waktu itu saya siaran di Radio Persada FM itu meliput tentang banjir begitu. Iya. Kalau sekarang saya sebagai korban banjir. Sebagai korban banjir ya Allah. Alhamdulillah, tetapi rumahnya kena seberapa? Lumayan, tergantung ketinggian, tapi ada juga yang sampai habis. Ya seluruh kita nggak sempat menyelamatkan karena memang semuanya serba tepat begitu ya. Berawal dari curah hujan yang sangat deras, sangat deras. Memang anomali cuaca sudah diprediksi akan terjadi, tapi kita juga kadang terlena ya, selama ini nggak pernah kebanjiran gitu ya. Aman-aman aja gitu ya. Sampai umur saya jelang 60 tahun saat ini belum pernah saya mengalami yang namanya banjir begitu ya. Berarti baru kemarin sekarang, itu. Alhamdulillah jadi punya pengalaman, bisa dibagi nanti para pendengar. Yang penting hatinya tenang, dibawa gembira, dibawa nangis juga nggak akan langsung surut ya. 24 jam. Bukan, hanya 12 jam ya. Dari jam 12 malam sampai jam 12 masih stuck, sampai maghrib masih stuck. Alhamdulillah ada kebijakan diaktifkan penyedotan air dengan pompa air di pintu Demangan, di pintu apa itu Mbak? Joyotakan dan lain sebagainya. Alhamdulillah keren. Bisa diatasi dengan cepat, baik, dan memang kita butuh mesin pompa air dengan rumah pompa yang memang harus siap karena kota kita adalah kota Bengawan. Anak sungainya banyak, jadi begitu meluap cepat disedot gitu. Iya, jadi Kota Bengawan tidak hanya di Solo tetapi di daerah sekitarnya itu kan juga terkena imbasnya begitu ya. Kota Solo ini secara geografis kan berupa cekungan ya. Kita dikelilingi oleh banyak gunung begitu ya. Dari Kali Samin di Karanganyar, kemudian dari Wonogiri yang juga datarannya tinggi, dari Klaten, dari Boyolali yang lebih tinggi. Kalau Boyolali mungkin ketinggiannya bisa di atas 300 mdpl, sementara Solo ini kan kotanya rendah, hanya 100. Jadi ketika di mana-mana hujan pasti air sifatnya akan mencari tempat yang paling rendah. Jadi kota Solo siap tidak siap harus siap. Nah ini kita semuanya juga dengan kondisi ini jadi saya harus siap begini. Jadi pinter ya. Kita kan harus belajar. Betul. Jadi kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Daripada kebanjiran ya. Tapi hari ini Mbak Ida, jadi satu kesenangan kemarin itu. Untuk pertama kalinya juga saya mendapat bantuan nasi. Masya Allah. Nasi makan bisa sambil nangis ya, maghrib itu. Kita nggak bisa kemana-mana karena terkepung. Ya kasihan memang. Kita sekarang jadi tahu, apa toh yang dibutuhkan orang ketika dapat bencana. Iya, apa saja yang harus kita lakukan. Dan hari ini saya berangkat ke studio tadi, alhamdulillah lancar. Kemarin itu dari Tugu Soekarno menuju Mitra Ten yang hanya 1 kilo itu ditempuh 3 jam. Hari ini saya bisa ke studio tepat waktu, tidak terlambat, dan yang penting lagi sepanjang jalan Bapak Ibu semangat, lagi pada nyuci, pada bersih-bersih, sofa dijemur, perabot dicuci, masya Allah. Dan kalau kita longgar bisa dibantu itu. Di beberapa tempat memang ini ya gotong royong juga begitu untuk bersih-bersih ini. Tadi juga saya lihat ada mobil pemadam untuk nyemprot di sini ini ya, juga. Dari MTA juga pasti sudah dikerahkan dengan satgas, di MTA pasti di Madigondang
Madigondo, Grogol Di Madigondo ini. ya? Iya, ini kan Iya. kemarin juga terendam, jadi ada gotong royong juga. Oh begitu. iya, oh iya kan di sana ya ada warga juga banyak. Itu malam Mbak yang saya kasihan tadi malam saya sempat muter karena lapar kan ya beli makan. Oh, Di sepanjang jalan Sudiarto, jadi Gading itu sepanjang iya, jalan iya. Gading itu adalah pengungsian. oh ya di. Kasihan saya. Jadi kok gelap-gelap. Lah saya kan mati lampu juga Mbak. Jadi itu kemarin udah banjir belum surut mati lampu. Iya, memang sengaja dimatikan Nggak ada ya. makanan. Iya, karena supaya memang tidak- untuk mengatasi keadaan ya. Itu banyak yang di pinggir jalan. Jadi ini pengungsi itu posisinya sedang di pinggir jalan dan semua itu kayaknya lapar. Habis maghrib lah ya, menjelang isya sudah iya. isya. Itu mereka tuh kok gelap-gelap, kok banyak orang, masya Allah. Itu ternyata pengungsi. Jadi di sana ya motornya, kalau mobil dikumpulin dekat SPBU Gading itu di sepanjang jalan itu adalah para pengungsi yang mungkin iya. setelah lelah seharian istirahat. Hari ini alhamdulillah atas izin Allah Sudah bersih surut, lagi. sudah jalanan di rumah saya udah kering yang dari kemarin itu hampir sepaha orang dewasa itu di jalannya ya itu bisa kering dan sekarang ini saatnya bersih-bersih yang di sepanjang jalan ini. Terima kasih atas gerak cepatnya, pembagian makanan dan lain sebagainya. Nah ini sebetulnya penting ini kita bisa bahas, gemar makan ikan. Bagaimana kita menyediakan makanan di pengungsian. Oh begitu ya. Ya hari ini temanya tentang ikan ya. Iya, hari Pentingnya ini kita makan ikan. Penting makan ikan dan itu ya bisa. Kenapa kita harus penting makan ikan? Ikan itu memiliki kandungan protein yang bagus. Kalau kita standarnya ngukurnya pakai telur ya Mbak ya. Itu kalau Lebih kita tinggi pakai mana ikan itu? antara telur itu dan lebih mudah didapatkan dan murah. Kalau ikan itu kan kadang kita harus ke laut. Antara ikan laut dan ikan air tawar jika dibandingkan secara mikromineralnya lebih bagus yang laut. Oh, Kenapa? Karena dia mengandung yodium untuk pertumbuhan. Dan kalau untuk ikan air tawar ya sedikit lebih sedikit tapi tetap dia sebagai sumber protein yang bagus. Protein itu kenapa bagus? Pertumbuhan, pencegahan penyakit, imunitas, kemudian juga sangat berpengaruh untuk kecerdasan. Ya, tetapi ini ya Mbak Lia ya. Banyak yang memang tidak begitu suka ikan, Nah, itu gitu ya. kenapa coba? Amis. Ya, amisnya itu ya. Padahal telur itu juga amis Mbak, iya. tapi lebih bisa diatasi. Nah, ikan itu kenapa dia itu jadi lebih amis? Ya, karena dia hidupnya di laut ya, secara behaviornya di sekitar lingkungannya itu adalah lingkungan yang memicu dia jadi amis. Kita kalau wisata ke laut, Sudah ada aromanya baunya ya. itu sebetulnya dia tinggi yodium ya, bagus banget ini untuk kecerdasan, untuk ibu-ibu hamil itu juga perlu yodium gitu ya. Tetapi ketika orang tidak suka amis itu kemungkinan besar karena kita tidak tahu selahnya. Cara Ada pengolahan strateginya. mungkin. Ya. Ikan itu akan hilang rasa amisnya jika satu kita olah dengan asam. Asam Jawa itu. Bisa dengan asam Jawa, asam kandis, jeruk nipis, Oh, semua gitu. yang asam. Tomat bisa. Iya, ya. Atau bumbu-bumbu aromatik. Itu belimbing wuluh itu ya, bisa Betul, ya. bisa. Kemudian juga ini Mbak, apa senyawa aromatik itu apa? Jahe, kencur, daun salam, laos, kemudian dalam bumbunya kita tambahkan macam-macam. Ya, pokoknya dimasukkan semua itu tadi ya, rempah-rempah ya. Satu, itu sebetulnya imunitas Mbak. Itu iya, iya. jamunya orang Oh Jawa ya, jadi itu kan selain dari menghilangkan situ. aroma amis, itu juga untuk bermanfaat ini tadi. Iya, untuk memberi bumbu dan menghilangkan amis juga untuk memberikan aroma. Caranya bagaimana? Rebus air tidak banyak sampai mendidih, kemudian si ikan udah kita cuci pakai garam, buang lendirnya. Oh, iya. Sudah masuk semuanya, masukkan dalam air mendidih yang tak banyak, mungkin hanya 1 gelas. Itu dimatikan dulu Sama atau bumbu. masih Mendidih, harus mendidih. Maksudnya masih nyala juga mendidih, kompornya. aromanya keluar, ikannya masukkan dan tidak boleh lama, betul kata Mbak Dia. Oh, iya. 5 menit matikan. Biarkan dia terendam bersama ikan. Itu namanya teknologi pindang. Oh, ini tadi sudah dikasih ini rempah-rempah ini tadi. Iya. Oh, iya. Udah aja direndam, Cukup 5 menit. marinasi 5 menit ya. Ketika kita Menyalanya merebusnya 5 sampai menit. itu kita diamkan kira-kira setengah jam. Ya, ya, Sampai ya. dia agak dingin, Iya. monggo dilanjut.
mau digoreng, dipepes, di apa? Bumbu Dibakar. kuning. Ya, lebih enak lagi kalau bakar itu habis dimarinasi dengan aneka tadi jeruk, Iya. cabai, jahe. Nah, itu baru kita panggang langsung. Kadang kita budaya yang di sini tuh digoreng dulu baru dibakar. Padahal kalau ikan bakar yang asli Iya, setelah langsung dimarinasi langsung bakar. Ingat, Iya. protein ikan itu sangat tinggi dan dia sangat mudah rusak oleh panas. Oh gitu. Ya. Ya, ya. Jadi kalau kita sekali mengolah makanan berarti kita sudah merusak kandungan gizinya satu kali. Diolah 2 kali berarti kita merusak kandungan gizinya 2 kali. Kalau kepengen tidak terlalu banyak dirusak, ikan marinasi taruh di pinggan atau rantang atau apa, ikannya udah dipotong-potong, udah dimarinasi, cuci, ditata, kasih bumbu-bumbu aromatik, serai, jahe, daun Iya. jeruk, Salam. cabai, bawang, masukkan tanpa tambah air, dikukus. Oh. Selamat menikmati ikan tim yang sangat lezat dan bergizi. Iya. Itu mudah. Jadi dikukus aja, nanti airnya dapat dari uapnya Ikan ini itu ya. sudah sangat tinggi mengandung. kadar airnya. Oh, Iya. iya, iya. Dia secara ini kadar airnya sudah sangat Nanti tinggi, malah dia mengeluarkan jadi kuah juicy sendiri. gitu ya, Iya, ada dan keluar jus airnya. ikan asli. Bagus untuk kesehatan, bagus untuk pertumbuhan, yang jelas dia akan meningkatkan imunitas tubuh. Oh, ibu-ibu masih udah kepengen banget mencoba. Lah terus gimana? Nah, ini kalau itu untuk kayak ikan laut ya. Kalau ikan darat tuh biasanya agak bau tanah. Oh ya. Iya. Kayak lele itu ya. Bisa lele, nila, mujair, gurame, apalagi ya ikan Kutuk itu ya. Kutuk, ya, ikan kutuk itu. Apa itu ikan kutuk itu? Jadi blank kalau siaran. Itu apa namanya? Gabus. Oh ya. Patin, ya, ikan nila, tilapia merah, tilapia hitam, nih salah satu bentuk ikan yang memang disediakan di sekitar kita dengan sangat banyak dan sekarang harganya terjangkau. Lele itu sekilo berapa ya infonya ya? Saya nggak pernah ngolah, saya paling takut sama lele gitu ya. Gitu ya. Kepalanya kayak ular. Saya kalau beli juga udah mateng kok. Oh begitu. Oh iya, Tinggal dibuang makan ya. kepalanya ya. Ah Tinggal iya. makan. Itu bisa Mbak. Jadi caranya supaya tidak amis tadi, marinasi, celup bumbu, dibumbuin, atau ini teknik metode pengolahan cara dapur Cina. Dikukus, steam, kasih jahe irisan di atasnya, dikukus, kemudian sajikan aja di kukusan itu juga misalnya kita mau tambah telur ceplok, tambahkan potongan tahu, tambahkan Wah, daun nikmat sekali ya. ketumbar. Iya, sekali Jadi olah apa ya, jahenya tanpa goreng. Diiris cuma aja. diiris ya. Geprek bisa. Oh ya, jadi maksudnya nggak diulek biar merata tidak, gitu ya. biasanya diiris halus. Atau kalau enggak, bisa juga jahe itu kita ada cara perlakuan supaya jahe itu tidak getir dan sebagainya. Panggang dulu di atas iya. bara api, baru dikerok, baru digeprek. Ya, jadi dipanggang sekalian dengan kulitnya ya. Iya, baru nanti dikerok, ya. iya, baru ditaruh di atas ikan. Oh, berarti cucinya sudah tadi ya berarti. Sudah, sebelum jadi disikat ketika pertama sebelum dipanggang. Ya, panggang itu udah dalam kondisi bersih. Udah kayaknya sudah kepengen nyoba. Sudah kepingin membayangkan ya. Iya, membayangkan saja. Tapi sebenarnya ini adalah teknik olah yang paling mudah karena sekarang kita beli dimanapun itu sudah ada fasilitas dibersihkan. Oh ya. Bahkan sekarang sudah ada yang jual marinasi loh. Betul, betul. Tapi kalau kita pengen marinasi sendiri kurang puas, oke, ini tadi bisa ketumbar, kita tambahkan dengan senyawa aromatik yang menimbulkan aneka bau. Wah, ibu-ibu ini udah paling pinter kalau meramu aneka bumbu gini ya. Masukkan aja Bu, ibu yang suka, nggak ada larangannya. Semuanya bisa kita masukkan karena di sana akan menstimulir aroma yang lezat ketika kita kukus. Dan ini adalah salah satu cara menjaga komposisi protein ikan, yang kedua mengolah dengan mudah dan cepat, yang ketiga menghasilkan masakan yang sangat lezat tanpa menghilangkan rasa asli ikan tersebut. Ya, wah, karena semua ini berarti ya. Iya. Jaga komposisi kandungan protein, mengolahnya cepat dan juga rasanya lezat. Iya. Ibu-ibu pandai meramunya, bapak-bapak pandai mencicipi. Nanti coba bapaknya ditanya, ini scoringnya berapa ya? Oh gitu iya. ya. Ini nanti jawabannya 100. Karena selama Berarti ini orang benar enak ya? Enggak, karena saya pinter saya pintar menutupi. berbohong gitu.
Enggak, ini kita bisa ikannya misalnya ini Mbak, apa namanya, orang kan taunya dibakar pakai kecap. Padahal Kecap. gimana kalau kecap? Kecap itu satu, garamnya sangat tinggi. Yang kedua, dia juga memicu terjadinya karamelisasi. Itu yang iya. Apa ini seolah-olah maksudnya? enak, gosong ya. Aroma iya, gula yang gosong itu kan enak ya. Oh ya. Tapi itu bahaya untuk kesehatan. Kurang bagus. Jangan sering-sering begitu. Udah makan sate, makan apa aja pakai kecap ya. Kecap dari penjualnya udah dikasih kecap, kita di meja nambah kecap lagi. Oh begitu ya, oke. Gimana Ya, dong? ini Makanya kemudian tidak ada timbul ini kecap. ya, pada hipertensi. Iya betul, hipertensi itu sekarang Ya. tidak kita rasakan gejalanya, tapi tiba-tiba muncul hipertensi itu secara pelan setelah muncul komplikasinya atau setelah kita mengalami kejadian yang tidak kita inginkan. Kita bisa cegah karena sekarang usia penderita hipertensi lebih muda, belasan udah kena ya. Iya betul. Iya, kita pengen sehat. Kadang ini ya, meskipun yang sudah usianya dewasa pun ketika dicek tensinya tinggi juga masih denial begitu ya. Nggak ada yang terima. Alatnya nih rusak Ini mesti nih. salah ini, Coba belum lagi. dikalibrasi ya. Padahal Ganti alat lagi gitu. ya, itu berawal dari pusing-pusing yang nggak dirasa Mbak. Saya aja dulu setiap siaran kok pusing ya. Oh mungkin saya belum sarapan, beli sarapan gitu. Udah kerja belum makan pasti pusing begitu. Setelah itu saya ke Mas Moko atau sudah selalu sedia di tas saya itu selalu sedia obat sakit kepala. Waktu itu dari yang dosis paling rendah sampai saya coba dosis yang paling tinggi, dan itu terjadi belasan tahun. Oh gitu ya. Setelah tumbang baru saya menyadari. Astagfirullahaladzim. Oh begitu ya, berarti memang sudah lama. Menyepelekan ini ya, ibu-ibu dimanapun jangan mengabaikan belir, jangan mengabaikan pusing begitu. Nanti sayangilah dirimu. Atau bapak-bapak kalau mendengar ibu, aku roto mumeti Pak, tolong diobati. Jangan diobati Diobatin aja ya. Ya antar aja, nanti sudah ada yang mengatasi, ini harus digimanain begitu. Ya. Jangan ngobati dewe. Betul ya. Iya, nanti berawal dari mudah-mudahan tadi ikan itu juga satu kembali. Dia alternatif pengganti ini ya, ikan itu pengganti ayam, daging. Lemaknya tidak berbahaya, bahkan pada ikan laut asam lemak omega 3 dan 6 itu selain untuk kecerdasan juga untuk kesehatan jantung. Ikan gitu apa ya. ikan laut? Tongkol, tuna, kembung. Sekarang dengan adanya sarana transportasi yang mudah, semua ikan laut itu di Solo ada. Mau ikan gindara, mau ikan barakuda, ikan apalagi Kan hiu ada, anakan hiu ya ada ya. Sebetulnya hiu itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan, kenapa itu? Tinggi racunnya. Oh gitu ya, tapi dijual juga ya. Iya, itu predator nomor satu ya dia. Tapi kalau boleh Ibu mulai sekarang dihindari, karena itu sebetulnya ikan yang menyerap racun. Jadi di dalam tubuhnya si ikan Sudah ini banyak racunnya. banyak racunnya, termasuk kerang hijau. Oh ya. Jadi kenapa dia itu hidupnya, habitatnya itu berada di pinggir pantai, dan di mana sekarang pantai itu sebagai sarana pembuangan limbah. Limbah industri dan mana-mana, dia Dari kena sungai ke ya? sana, jadi merkurinya tinggi. Nah, kalau ibu-ibu nanti googling tragedi Minamata, coba itu dicek, itu adalah kasus kejadian keracunan gizi karena makan ikan yang terjadi di kawasan Jepang. Karena Jepang itu kan konsumsi ikan. Ikannya tinggi ya. Ya. Kasihan, tragedi Minamata. Udah dibaca itu nanti kita akan punya gambaran seperti apa. Mina itu kan ikan. Oh, ya. mina itu ikan. Ya. Baik, saya ingatnya malah mina padi ya. Iya, kalau mina padi apa ayo? Mina padi itu sawah, dikasih air, di situnya dikasih ikan. Jadi sistemnya tumpang sari, Mbak Ida, antara ikan sama padi. Oh, hidupnya barengan. Nanti padinya dipanen, ikannya juga dipanen. Kan Berarti padi itu harus terendam. itu nggak pakai pupuk kimia gitu ya. Nah, diusahakan nggak pakai pupuk kimia. Kalau pupuknya masih pakai urea dan lain-lain, artinya Ikannya ikan nanti. itu juga keracunan, membawa racun. Oke, kita usahakan semuanya kembali ke organik ya Mbak. Baik sayuran, baik ikan. Nanti ini pengaruhnya ke apa?
kondisi gizi orang yang mengkonsumsinya. Gitu. Dan ini memang kondisi seperti itu tidak hanya sehari 2 hari ya kita Kumulasi terpaparnya ya. dalam Mungkin jangka 10 tahun, 20 tahun begitu ya. Betul. Jadi makanya sekarang orang makin pinter, ibu-ibu, oh saya mau beli ayam yang organik, oh saya mau beli telur yang organik, saya mau menanam sayur sendiri di rumah yang organik. Ikan yang organik. Nanti insya Allah semakin pinter kita, semakin sadar kita akan kesehatan, insya Allah kita juga semakin sehat. Wah, menjaga kesehatan itu kan yang paling mahal. Betul ya, tanpa kesehatan kita mungkin lemah, nggak bisa beribadah apa-apa. aja udah nggak bisa, repot gitu iya, ya. duduk udah nggak bisa, nekuk lutut udah nggak bisa. Nah ini kan jangan sampai terjadi. Ikan juga sumber kalsium untuk apa? Kesehatan tulang. Ya tadi supaya kita tumbuh bagus, postur juga nanti bisa jadi lebih tinggi, Mbak. Oh, iya. Pada konsumsi ikan, seafood. Kalau seafood hati-hati pada kerang, cumi, udang, kolesterolnya tinggi. Oh, iya. Boleh, tapi tolong jangan banyak gitu. Kalau belut gimana, Mbak? Oh, belut tuh bagus ya. Itu dari darat kolesterolnya ya. nggak tinggi ya? Iya, sebetulnya kalau semuanya tinggal digoreng apa mau diapain? Oh, ya biasanya goreng ya. Kalau ini kan di gurih ya. sambal itu kan ya. Dipenyet. Semua yang digoreng itu akan gurih crispy. Dan semua yang gurih crispy itu juga akan mengindikasikan kita ke kolesterol. Tapi kolesterol yang bagus itu di kuning telur, jangan banyak-banyak. Kalau memang sudah ada indikasi cek darahnya, udah cek darah belum nih ya gitu. Dicek, dipastikan kalau memang kita sudah tahu batasannya, oh tidak boleh dari 60, tidak boleh lebih dari 100, tidak boleh lebih dari 200, kita sudah punya gambaran, kita lebih hati-hati dan membatasi. Belut sangat bagus, tetapi usahakan tidak terlalu banyak. Karena gurih itu melenakan. Iya, lagian kalau misal kita makan sesuatu kan juga tidak mungkin yang terus-terusan begitu ya, mungkin ada rasa bosen gitu. Jadi ya secukupnya saja gitu ya, biar tetap kalau udah nikmat. seneng itu lupa. Oh gitu ya, tiap hari ya. Baik, nanti disambung di sesi berikutnya, Mbak Lia, kita jeda dulu. Dan pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di program Sehati, Sehat Bergizi. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, dan juga saudaraku pendengar Radio Persada FM, kembali di Sehati, Sehat Bergizi. Kita masih bersama Mbak Aulia Idris, kita bicara tentang ikan ya pemirsa dan juga pendengar. Nah, tadi sudah disinggung nih, banyak sekali manfaat dari ikan, kemudian juga bagaimana kita bisa menyajikan ikan ini dengan sederhana tapi tetap ini ya terjaga kandungan proteinnya, kemudian pengolahannya juga bisa cepat, rasanya pun lezat. Baik, kemudian kalau ikan ini kan kalau di masyarakat kadang ini ya Mbak Lia ya, jadi hambatan ya, selain tadi mungkin tidak suka amis, kemudian belum lagi mungkin yang dia alergi, ada juga yang waduh ikan tuh kan lebih mahal gitu ya. Nah sebetulnya apa sih alternatifnya, mungkin ikan yang murah dan juga tetap bergizi begitu Mbak Lia, apa tuh? Sebenarnya itu dulu kan, dulu ya Mbak ya, ikan itu susah didapatkan. Tadi saya sampaikan, karena dulu transportasi itu kan sulit. Dulu itu tidak kenal tol, yang namanya ikan kan adanya di laut. Untuk menuju Solo ini kan jauh ya, ikan mudah rusak. Sehingga ketika dibawa dari laut menuju Solo itu perlu ada perlakuan khusus, yaitu penyimpanan suhu beku mungkin ya, atau dingin. Dan itu ada yang misalnya biaya lagi ya kalau untuk mendinginkan betul, itu. tambah es ya. Ada juga yang modelnya diolah dulu, misalnya dipindang, kayak misalnya bandeng presto, kemudian apa yang terkenal mungkin dari Juwana, dari Pati dan lain sebagainya. Nah sekarang teknologi ini tidak dipindang di sana. Di sini kita, masyarakat kita sudah banyak yang pengrajin yang melakukan itu ya. Bahkan di mana ya? Di Bekonang itu ada bandeng tepok, udah pernah dengar belum? Wah, suatu saat bisa jadi bahan liputan. Itu mengolah ikan dijual per tepok dengan harga di kisaran 150.000, isinya itu banyak gitu ya, jadi banyak, memang untuk kayak kulaan gitu ya. Itu ada di Pasar Legi sekitar jam 2 malam gitu ya. Jadi ini salah satu teknik olah bandeng. Dulu bandeng itu asin sekali, iya kan ya, zaman kita kecil.
makanya sedikit banget udah cukup makanya ya. jadi sego kucing. Nah, sekarang bandengnya dibikin smooth ya, tidak terlalu asin. ya. Satu tadi untuk hipertensi, yang kedua juga masalah cita rasa orang makin pinter. Ada yang bandeng asap, ada bandeng dengan aneka olahan, itu makin bisa dikenal. Sekarang ikan yang murah bagaimana? Bandeng itu murah, Mbak. Kenapa dulu mahal? Karena ngangkutnya jauh, perlakuan khusus dan mudah rusak. Proteinnya tinggi, mudah sekali terjadi pembusukan. Makanya diolah dulu ya. Makanya sekarang kalau memang pengen seger diolah di Solo juga bisa. Ada lagi sekarang kita milih ikannya ikan apa? Ikan yang lebih bagus dari ikan salmon. Nah, orang kan berlomba-lomba makan ikan salmon yang per onsnya aja harganya berapa puluh ribu, jatuhnya nanti ratusan ribu per kilonya. Kenapa? Karena ikan ini dari negara subtropis, susah untuk bisa digali atau ditangkap gitu ya. Akhirnya ikan apa di Indonesia yang banyak? Ikan kembung. Nah, ini ibu-ibu bisa cari ikan kembung. Nah, kembung itu juga banyak macamnya. Nanti yang dari pantai ini ibu-ibu pasti lebih pinter ya. Ada ikan selar, ada ikan kembung, ikan apa aja bisa. Hanya sekarang masyarakat kita kok masih terbatas pada pengolahannya itu yang digoreng. Nah, ini bisa atasi. Nah, apa? Selain ikan kembung, kita juga bisa cari sumber laut yang lain. Kerang, ikan, udang, kepiting, ya. Kemudian semua yang dari laut itu kan halal. Ya, bangkainya pun halal begitu ya. Jadi jangan pernah takut tentang sumber laut. Sekarang kalau mudah didapat kita bisa kembangkan. Ikan kembung ini proteinnya tinggi. Kemudian ikan bandeng, ya kita kenal dengan milk fish, dan selanjutnya juga ada ikan laut seperti sekarang tuna, cakalang, ini bisa kita banyak dapatkan dari Pacitan. Oh iya. Ya kan ada tahu tuna, ada tuna asap, ada macam-macam. Kemudian untuk ikan laut yang lain tadi kita bisa manfaatkan ikan untuk pertumbuhan anak baik. Kita coba slide-nya ya. Di sini kita akan mengenal ikan yang kita bisa dapatkan dengan harga yang murah. Contoh tadi ikan kembung ya. Ini ikan murah yang tinggi protein. Ya. Ya, ini ikan bandeng ya, milk fish. Biasanya ikan bandeng ini juga ada masa-masanya di Solo jadi mahal. Ya, pas apa ketika itu? Imlek. Oh iya. Ketika Imlek itu dicari ikan bandeng yang paling mahal. Coba ibu-ibu jalan ke pasar gede, ada loh ikan bandeng itu per ekor harganya 50.000. Yang melungker gede banget gitu, memang memuaskan ya kalau gede banget. Karena ikan bandeng itu banyak durinya. Bahkan sekarang sudah ada teknologi bandeng cabut duri dan juga teknologi presto. Oh, ada cabut duri juga ya? Ada. Itu untuk diekspor dan sekarang banyak perajinnya. Kemudian kita juga bisa gunakan ikan kembung. Ini ikan kembung nih mudah didapat, tapi biasanya ibu-ibu sukanya digoreng dulu. Tapi kita bisa kerat-kerat, direndam bumbu, ini sudah selesai dicuci bersih ya, sampai selaput hitam di dalam perut itu hilang. Jadi Bu, kalau kuncinya bersihkan ikan tuh harus betul-betul bersih ya. Nah, ini ikan kembung itu contoh, nanti suatu saat memang akan ada pembahasan khusus ketika kita bagaimana cara memilih ikan yang segar. Ya kan, matanya harus menonjol, kemudian tidak ada bau asing, artinya baunya khas segar ikan, kemudian tidak lengket pada selaput lendirnya, kulitnya, sisiknya melekat kuat, insangnya masih berwarna merah dan tidak ada aroma busuk. Itu adalah ciri-ciri ikan segar. Kalau dagingnya ditekan dengan jari dia bingkas. Dagingnya tuh sekel, tidak kalau ditekan kayak orang sakit beri-beri tidak kembali. Pada kasus UD, manusia yang sedang sakit bengkak itu kalau ditekan tidak kembali. Tapi kalau pada ikan segar dia akan membal. Nah, itu contoh ikan. Tapi ingat, kalau ikan segar dijual di pasar tidak ada lalat yang datang, itu tandanya ikan dikasih pengawet. Oh gitu ya. Justru malah bagus kalau sekitarnya ada lalat ya. Tapi jangan banyak-banyak. Oh iya. Iya, itu ya untuk ciri-ciri ikan yang segar. Yang segar ini tadi kalau membersihkan harus sampai yang hitam-hitamnya itu apa, bagian apa itu? Isi perut, Mbak. Jadi biasanya itu kalau kita gitu ya? Iya. Kenapa? Kotoran itu adalah sumber bakteri. Jadi isinya itu harus dibuang sampai bersih, dikerok
kok sampai selaput hitam itu hilang. Tapi kalau sampai ada telurnya bisa diambil. Telurnya juga sumber protein. Tapi yang lainnya kayak usus, hati, apa ya di dalam ikan itu jeroannya silahkan dikerok, dibuang, dicuci bersih di bawah air keran yang mengalir. Setelah itu kita masukkan ke dalam tempat yang berisi bumbu. Marinasinya bawang putih, jahe, garam. Iya. Yang ini tadi kalau untuk membersihkan itu insangnya berarti tetap dimasak dipotong ya? Oh, dibuang. Oh, dibuang ya. Insang itu harus dibuang. Iya. Jadi pertama biasanya kalau yang pinter yang sudah ahli sekali tarik antara insang itu nyantol Mbak isi perutnya. Oh ya. Tapi kalau yang ragu-ragu kita belah, dibelek perutnya. Setelah itu keluarkan isi perutnya. Jangan sisakan, jangan eman-eman yang hitam-hitam tadi. Itu kalau pada bandeng bisa memicu pahit. Oh ya. Kadang-kadang bandeng itu kan pahit ya Mbak ya. Betul. Jadi ini bisa kita buang. Nah, nanti dari cara membersihkannya pinter, karena seni ya Mbak ya, bersih-bersih gitu, bedat-bedat ikan itu satu hal yang sangat menyenangkan. Bagaimana cara menyembelih kepiting? Nah itu dulu saya diajari di apa, saya nggak tahu nama istilahnya, itu ada segitiga agak bergaris-garis di dada kepiting, itu ditusuk dulu pakai pisau sampai dia kayak keluar busa. Setelah itu dia mati. Nah baru dibuka ikatnya, kalau nggak dia kan gigit kita. Kepiting itu kan kadang-kadang dijual seger ya, masih hidup, jadi dibuang ikatnya, tapi caranya dibunuh dulu. Setelah dibunuh pakai sikat gigi yang masih baru ya, bukan bekas sikat ya. Ininya ini kan kotor ya Mbak ya, lekuk-lekuknya gitu. Itu nanti udah bersih, rebus atau dikukus kepiting. Oh Mbak. Ya lucu itu gitu kepiting ya. Kerang juga begitu. Sangat menyenangkan. Jadi yang namanya aktivitas di dapur itu seolah-olah sesuatu yang sangat sederhana, tapi itu sebetulnya sangat menyenangkan. Iya, itu asalkan kita emang melakukannya dengan ikhlas, dengan senang hati ya. Kadang memang nggak mau repot itu tantangan, gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kan seiring dengan perkembangan zaman memang jasanya sudah disediakan, membersihkan, bahkan memasakkan. Nah, ya betul. Jadi kalau beli yang mungkin yang sudah dibersihkan nanti di rumah kita tinggal, pilih, bahkan di sana gitu. mengolahkan bisa. Tapi kan kadang-kadang kita pengen sesuatu yang beda ya. Tadi pengen tim ikan, pengen ayam juga tekniknya seperti ini. Jadi semua bahan kalau di tim itu satu tidak memerlukan kuah, tapi dia menghasilkan cairan dan ini rasanya lebih juicy, rasanya lebih meresap. Ikan, monggo Ibu bisa pilih ikan, udang, kepiting, tongkol, tuna, kemudian bandeng, atau yang paling bagus tadi saya sampaikan ikan kembung, itu paling murah. Berapa ya? 32-35 sekarang antara itu 1 kilo bisa isi 4 kalau gede, kalau kecil bisa lebih sedikit. Baik, ikan kembung, kemudian tadi juga ikan bandeng, kemudian ada lagi ikannya ikan apa ya Mbak ya? Kalau di daerah Laut Selatan itu biasanya banyak ikan layur. Yang panjang itu panjang ya. Yang sekali. Itu emang aslinya tipis ya, kalau kita kan memang tipis, dia nggak ada dagingnya ya. Nggak ada dagingnya kalau saya bilang. Kalau kan kita beli di warung sayur itu kan tipis, sudah asin tipis, gitu. Oh ya gereh ya. Tapi kalau kita ke ini Mbak main misalnya ke Pacitan, kita akan ketemu dengan ikannya yang seger. Yang asli. Yang asli betul, yang artinya masih fresh. Diapain di sana itu ikannya bisa diasap, ya, diolah dengan diasap. Kemudian juga ada yang sudah diolah. Kalau biasanya saya, misalnya perjalanan masih jauh, saya akan minta direbus sebentar atau tadi, Bu, tolong dimasakkan sebentar. Supaya apa? Memutus rantai kehidupan bakteri pembusuk. Jadi ketika saya pulang ke Solo perjalanan 3 jam, makanan ini tidak rusak. Ini adalah salah satu strategi kita mengawetkan bahan pangan. Ibu-ibu yang senang main ke pantai, Pantai Depok, Parangtritis dan lain-lain itu kan banyak ikan. Kalau pengen beli yang seger, caranya seperti itu. Atau ibu sedia styrofoam, sediakan es batunya, kemudian ikannya harus disimpan dalam kondisi yang dingin. Kalau tidak demikian nanti cepat rusak. Atau bawa cooler box ya dari rumah. Wah, itu lebih canggih lagi kalau sudah ada cooler box, ya, styrofoam dan lain sebagainya. Tujuannya adalah mempertahankan ikan atau apapun sumber protein dalam suhu yang dingin. Iya, baik. Kemudian kalau ikan ini
sebetulnya manfaatnya ini untuk apa saja tadi selain sumber protein yang bagus begitu? Iya. Nah ini ada lagi mungkin? Iya, dia untuk pertumbuhan, ya. Kemudian untuk cadangan kalsium dalam tubuh manusia. Apa itu? Pembentuk tulang. Jadi kalau untuk tulang yang kuat, contoh orang yang paling kuat di dunia itu adalah bangsa Eskimo. Mereka itu makannya kan ikan. Dan dia itu sampai ibaratnya sudah meninggal giginya tutuh. Oh, Nah, itu kan satu ini ya. Atau warga Indonesia di Indonesia Timur, misalnya di Ambon, Papua dan sebagainya yang mereka sehari-hari banyak makan ikan. Itu biasanya mereka kerangkanya bagus-bagus ya. Body itu lebih ditunjang oleh kecukupan kalsium. Kemudian juga untuk kerapatan tulang, tidak mudah mengalami gangguan tulang atau osteoporosis, pengeroposan tulang setelah dewasa. Fungsi tulang yang lain juga untuk ini apa namanya, fungsi ikan, mineralnya juga bagus untuk pertumbuhan rambut. Ya, rambutnya nanti tebal. Itu meskipun yang mengkonsumsi itu mungkin kan sudah dewasa begitu, tetap ada efeknya ya. Bagus. Kalau untuk kita sudah dewasa lebih ke imunitas ya. Jadi protein itu fungsinya mencegah tubuh kita dari mudah terpapar sakit. Dari siapa? Dari proteinnya. Dia membentuk senyawa kayak imunoglobulin pada ibu yang baru pertama kali melahirkan, diberikan ASI pertama kali, itu ASI pertama itu mengandung imunoglobulin tadi. Imunoglobulin itu zat yang bisa untuk kekebalan bayi yang tidak pernah bisa didapatkan dari susu formula sebagus apapun. Itu karunia Allah. Jadi ibu-ibu yang sedang hamil atau akan melahirkan putranya, jangan sia-siakan kesempatan yang hanya terjadi seumur hidup. Itu hanya terjadi sampai 3 hari pasca persalinan. Oh gitu. Lepas dari itu ininya sudah hilang. Lah kalau keluar ASINya baru seminggu gimana itu? Nah, berarti persiapan ketika hamilnya kurang. Oh gitu ya. Kehamilan bulan ke-7 itu ibu-ibu harus sudah sering ke klinik laktasi, periksa ke bidan, ada perawatan, dimasas dan lain sebagainya. Dipastikan ASI itu sudah bisa keluar. Jadi ketika kita baru ini ya, umur 7 udah ya? dihasilkan, dan kita juga harus mengimbangi dengan kecukupan protein. Dari apa? Dari susu, dari daun katuk, dari kacang-kacangan dan lain sebagainya, banyak minum. ASI itu kan cairan. Kalau kita minumnya nggak banyak, otomatis ASINya juga tidak banyak. Sayuran, mau daun katuk, daun-daunan, kemudian aneka buah-buahan, sumber protein baik itu dari susu, ikan, daging, telur, hati, ya itu juga merupakan sumber yang bagus. Nanti insya Allah dengan perawatan yang bagus, dimasas, kompres anget dingin itu sejak usia 7 bulan, bahkan kadang-kadang dikasih tablet khusus sama bidan. Itu sebetulnya sumber vitamin ya, untuk memacu pertumbuhan ASI. Ada baru ditemukan tuh senyawanya apa ya, dari Sumatera Utara, daun apa begitu ya, itu ya? ada, itu dibentuk ekstraknya sekarang Mbak, kayak daun ini loh, ibu-ibu gitu ya? daun katuk, kapsul ya, jadi kapsul, itu untuk ibu-ibu nanti bisa menghasilkan ASI yang banyak. Begitu baby lahir, begitu ASI siap diberikan, ingat 3 hari pertama sejak persalinan harus sudah diberikan. Kadang-kadang kan karena ibu mungkin sesar, nggak boleh bersentuhan, tapi sekarang kan sudah ada metode inisiasi dini itu ya. Jadi anak sudah dikenalkan untuk bisa sucking, bisa merespon ibu dengan lebih cepat, insya Allah. Nanti kalau anaknya sehat Bu, tidak gampang sakit. Nah ini kesempatan untuk ibu untuk juga tidak perlu memberikan susu formula. Susu formula itu mahal, mendingan ASI ciptaan Allah yang hasilnya itu mutunya itu tidak tertandingi oleh susu dunia produksi manapun semahal apapun. Ya. Karena ikan, bayi anak manusia, jadi lebih baik ibunya ya. Ibunya sendiri jadi anaknya sapi ya Mbak. Kecuali karena kepepet Mbak. Kalau memang atas kondisi medis ya, dokter memberikan advice ini tidak bisa. Misalnya ibu memiliki penyakit menular, kan ketika memberikan ASI kontak langsung dengan baby, ini baru kita ikuti saran dokter. Tapi kalau dokter tidak pernah menyarankan apapun, sebaiknya ibu berikan ASI sampai 2 tahun. Tapi satu tahun pertama
6 bulan pertama itu ASI eksklusif, betul-betul murni ASI tanpa apa-apa. Setelah 6 bulan baru diberikan makanan tambahan bertahap dari buah, nasi tim saring, nasi tim, sampai nanti nasi biasa setelah umur 1 tahun tanpa bumbu. Baru setelah 1 tahun dia udah makan seperti keluarganya ya. Baik, yang mungkin dikenalkan ikannya ya. Kalau ikan tidak dikenalkan di empasi sejak awal, takut alergi ya. Oh gitu. Kadang-kadang kan bayi belum peka, ya nanti pelan-pelan. Kita berikan telur saja setelah 6 bulan, itu kuningnya dulu. Kenapa? Putihnya itu tinggi proteinnya. Kalau pada kondisi nggak kuat, anak-anak kadang bisulan, gatel. Ya, meskipun sebetulnya suka ya, anak-anak itu dikasih telur suka. Baik, ini tidak terasa nih Mbak Lia, hampir jam 11. Ya? Pesannya aja nih Mbak Lia terkait kegemaran makan ikan ya. Ini, monggo. Ya, mudah-mudahan yang namanya habit atau kebiasaan itu dibentuk karena satu pembiasaan. Jadi kalau ibu mengenalkan ikan dari dini, maka nanti anak juga pasti akan mengenal ikan dari dini. Kalau orang tuanya nggak suka ikan, biasanya anaknya juga nggak suka ikan. Karena pola makan keluarga ini ditentukan dari bagaimana cara ayah ibu mengajarkan kepada putra-putrinya. Jadi insya Allah mulai hari ini kita ingat bahwa investasi masa depan, kecerdasan, kesehatan, ketahanan tubuh dari sakit itu juga bisa kita ambil peran ikan yang saat ini sudah tersedia melimpah di sekitar kita. Cara mengolah dan lain sebagainya banyak cara. Insya Allah itu merupakan salah satu upaya mewujudkan dapur kita adalah sumber kehidupan untuk anak-anak kita sekarang sampai nanti. Baik. Kemudian selalu sehat dengan kebiasaan makan ikan. Iya, Masya Allah. Terima kasih sekali Mbak Lia sudah berbagi ilmu yang luar biasa, menambah ini ya pengetahuan tentu saja, dan tidak hanya pengetahuan, iya betul. Dan nanti juga ibu-ibu jadi makin semangat ini ya untuk mungkin yang dari kemarin mungkin agak menghindari ikan ya. Sekarang nanti bisa dicoba ya Mbak ya. Semoga sehat selalu semuanya. Terima kasih Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program Sehati Sehat Bergizi. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Ida Aisyah bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.